di dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan sekali lagi Kau berikan kepada kami untuk kembali memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tentu bukan karena kekuatan hebatnya kami, melainkan karena belas kasihan kepada kami, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau yang menyertai kami, Kau menyertai hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Kiranya hamba menyampaikan sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan, dan kiranya lewat ibadah kami ini, lewat pembacaan firman dan juga pendengaran firman kami, nama-Mu dipermuliakan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Oke. Saudara-saudara, hari ini kita mau kembali belajar sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Paulus kepada jemaat di Efesus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Jika sudah ketemu, katakan udah. Sudah. Oke, karena ini terdiri dari satu ayat saja, mari kita bacakan ini secara bersama-sama dengan penuh semangat ya. Oke. Mulai dalam hitungan yang ketiga, 3, 2, 1. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Saudara-saudara, jika misalnya kita lihat dalam bagian ayat ini, kita pasti akan langsung tertuju pada yang namanya doktrin, pengajaran, soteriologi, kristologi, dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau mengajak saudara-saudara semua untuk melihat sisi lain dari ayat ini, atau lebih tepatnya agak berbeda dari apa yang dibahas seperti biasa, tapi bukan berarti melenceng ya teman-teman ya. Oke. Saudara, pernahkah saudara merasakan yang namanya insecure atau merasa rendah diri dari antara orang lain? Sering banget ya. Oke. Saudara, kondisi ini tuh ditandai dengan hal kita merasa diri kita itu lebih rendah dari orang lain. Kita merasa setiap hari tuh kita tuh kurang banget. Atau misalnya kalau misalnya kita sedang berkumpul kayak gini nih, kita merasa paling buruk di antara yang lain. Kalau misalnya kita sedang berkumpul, yang lain pakai baju putih, kita sendiri hitam gitu. Jadi kita merasa kita itu adalah satu titik yang kotor di antara yang lain. Saudara, di Indonesia sendiri kasus insecure ini udah sampai ke tahap yang parah. Apa? Bunuh diri. Dan sayangnya adalah 50,2% populasi remaja dan juga wanita di Indonesia ini, sekitar 144,2 juta jiwa, mengalami yang namanya insecure yang parah. Saudara, 144 juta jiwa itu bukan sesuatu hal yang sedikit. 144 jiwa. Dan lebih parahnya, itu berada di range umur antara 17 dan 20 tahun. Berarti kita ada di dalamnya ya, 17 sampai 20 tahun. Yang ada di atasnya nggak apa-apa lah. Oke. Nah, saudara, jika kita lihat hal ini, salah satu penyebabnya adalah kita terlalu memberikan standar yang tinggi bagi diri kita sendiri. Kemudian kita terpaku pada standar dunia yang diberikan kepada kita. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat pertemanan, sosialitas kita. Kadang kita terlalu memaksakan diri kita untuk sesuatu hal yang sebenarnya itu gak masuk akal, terutama cewek-cewek. Jika kita lihat di survei, yang paling banyak merasakan insecure itu adalah wanita. Karena biasanya terkhususnya di negara Indonesia memberikan standar kecantikan yang gak realistis sebenarnya. Tinggi, putih, apalagi? Oke, harus tinggi, putih, langsing, berduit lagi. Nah itu membuat cewek-cewek atau wanita-wanita yang ada di Indonesia tuh merasa kayak kalau misalnya nggak memenuhi standar itu, mereka merasa bahwa mereka tuh udah gagal menjadi seorang wanita. Keren. Saudara, jika kita lihat kasus ini satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Dan setelah saya pelajari, saya cari tahu beberapa minggu yang lalu, ternyata
Salah satu hal yang membuat hal itu terjadi adalah tidak mengenal diri sendiri. Salah satu penyebab utamanya mengapa kita merasakan hal seperti demikian adalah kita tidak mengenal diri kita sendiri. Dan kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Itu yang paling utama, saudara. Kita tidak mengenal siapa diri kita dan kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Karena selama ini kita terus berputar di dalam dunia yang memberikan standar kepada kita. Saudara semua pasti kita pernah berpikir, kenapa sih aku dilahirkan di dunia ini? Bahkan saya sendiri, saya pernah berpikir kayak begini. Tuhan kayaknya lebih baik engkau ambil aku balik aja. Soalnya kayaknya saya ini hidup di dunia ini, sekarang saya udah umur 20 tahun, hanya membebankan papa mama saya dong. Bahkan sampai umur sekarang, papa mama saya masih membiayai saya. Saya ngerasa kayak, aduh, the real beban. Terus kemudian saya mau melakukan sesuatu, tapi saya nggak bisa lakukan sesuatu. Hingga pada akhirnya, saya ngerasa saya nggak berguna. Karena saya lihat di TikTok, saya lihat di Facebook, saya lihat di Instagram tuh anak-anak muda 17 tahun udah punya mobil, udah punya rumah sendiri dan lain sebagainya. Saudara, jika kita lihat di bagian ini, sebenarnya itu adalah hal yang salah. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dan saudara bisa berpikir demikian karena sesungguhnya saudara dan saya nggak mengenal diri sendiri dan nggak mengenal pencipta kita itu siapa. Saudara, saya pernah menggunakan satu ilustrasi tentang puzzle di khotbah saya sebelumnya. Yakni puzzle itu adalah satu permainan yang melibatkan potongan-potongan kecil untuk membangun sebuah bentuk atau juga gambar atau satu kesatuan yang utuh. Maka saudara, jika misalnya satu bagian kecil dari puzzle itu hilang ataupun tercecer, maka nggak ada potongan puzzle lain yang bisa menggantikannya. Karena apa? Karena dia dibentuk secara khusus untuk menempati tempat itu. Maka walaupun puzzle itu memiliki, pada dasarnya ada yang memiliki bentuk yang sama, tetapi pada detailnya itu mereka berbeda. Saudara, begitupun dengan kita. Kita semua di dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan berbeda-beda dan keunikan kita masing-masing. Walaupun kalau kita lihat ada yang kembar identik sama banget mukanya, tetapi percayalah ada perbedaan di antara mereka berdua. Jika salah satu di antara mereka meninggal, mohon maaf, maka kembarannya itu gak bisa menggantikan dia. Sampai kapanpun gak bisa. Karena mereka mempunyai keunikan mereka masing-masing. Walaupun mereka sama-sama pas dilahirkan, mereka punya wajah yang sama, mereka berlahir dari rahim yang sama dan lain sebagainya. Begitupun dengan kita, saudara kita. Kita semua diciptakan berbeda-beda. Ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang kulitnya kuning langsat dan lain sebagainya. Apalah jenis-jenis kulit itu? Nah, saudara, jika misalnya kita sadar akan perbedaan itu, seharusnya kita pun tahu. Kalau misalnya kita tahu seperti puzzle tadi yang kita semua tuh punya posisi masing-masing yang gak bisa ditempatin orang lain, seharusnya insecure itu gak akan pernah terjadi. Oke, saudara. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, jika demikian sama seperti potongan puzzle yang saya ceritakan tadi, berbeda-beda namun setiap potongannya memiliki tempat yang khusus dan tidak dapat ditempati oleh orang lain, bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita udah sadar diri kita bahwa kita itu udah ditempatkan di posisi yang khusus dan gak ada orang yang bisa mengambil posisi itu? Oleh karena itu, saudara, tema kita pada hari ini adalah Born with a Purpose atau dilahirkan dengan tujuan. Paling tidak hari ini kita akan belajar dua hal dari ayat yang barusan kita lihat, yang barusan kita baca. Hal yang pertama adalah kita harus tahu siapa kita ini. Di frasenya yang pertama dia mengatakan begini, saudara, karena kita ini buatan Allah. Ayat ini dimulai dengan kata karena. Kata karena ini adalah kata hubung yang menggambarkan sebab akibat, saudara. Jadi kata ini, ayat ini menjelaskan ayat sebelumnya. Jadi ayat ini menjelaskan why ayat sebelumnya ini terjadi. Jika kita lihat dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9 itu Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa kita ini diselamatkan oleh Allah oleh karena kasih karunia Yesus oleh karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib, kita diselamatkan oleh karena iman kita percaya kepada Dia, dan itu bukan hasil kerja kita.
Maka ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa kita mendapatkan hal itu. Kenapa kita diselamatkan? Karena iman kita. Dia bilang begini, karena kita ini buatan Allah dan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Saudara, jika kita lihat, semua manusia di dunia ini pasti diciptakan oleh Allah ya. Benar ya, walaupun secara fisik kita ini lahir dari pernikahan papa mama kita, tetapi itu semua oleh karena kehendak Allah. Oke. Jadi kita semua manusia di dunia ini, bahkan orang yang nggak terpilih, orang di luar kekristenan atau orang yang tidak percaya pun, orang yang diciptakan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan kita dengan mereka? Saudara, di dalam bagian ini Paulus tidak hanya mengatakan kita ini ciptaan Allah, tetapi dilanjutkan dengan kata kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maksudnya apa? Kita dilahir barukan di dalam Kristus Yesus yang telah mati menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka saudara, di dalam bagian ini sebenarnya Rasul Paulus sedang mengingatkan orang-orang di Efesus bahwa mereka itu berbeda dari orang lain. Mereka bisa mendapatkan keselamatan itu karena Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Saudara, jika kita lihat di dalam bagian ini, Rasul Paulus sedang mengingatkan kita bahwa kita ini harus sadar bahwa kita itu bukan manusia yang ciptaan Allah yang biasa, tetapi kita adalah manusia ciptaan baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Yang membedakan kita adalah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus melalui apa yang dideritanya di atas kayu salib, saudara. Saudara, jika kita melihat seorang pembuat tembikar, tembikar itu pembuat apa? Guci dari tanah liat. Saudara, jika misalnya seorang tembikar itu saya pembuat tembikar, kemudian saya membuat 100 guci atau tembikar dari tanah liat, kemudian salah satu dari tembikar itu jatuh. Biasanya tukang tembikar itu nggak akan langsung membuat tanah liat itu, enggak kan? Tetapi dia ambil lagi, kemudian dia bentuk di atas mejanya untuk membuat sesuatu yang baru yang lebih baik dari yang jatuh tadi. Saudara, begitupun dengan kehidupan kita. Anggap kita ini adalah tembikar atau guci tadi yang jatuh ke dalam dosa, saudara. Kita rusak oleh karena dosa kita. Kita jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan yang adalah pencipta kita enggak membuang demikian rupa. Tetapi dia ambil lagi, dia angkat, dia bentuk menjadi sesuatu ciptaan yang baru yang lebih baik dari yang namanya masa lalu. Saudara, Tuhan Yesus menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, bukan suatu hal yang iseng-iseng. Contohnya dari terus kita ini kasihan sekali jatuh ke dalam dosa, udah rusak, ya udah saya ambil aja, saya bentuk lagi, tapi sisanya terserah dia. Ternyata enggak. Saudara, Tuhan kembali menciptakan kita ke dalam bentuk yang baru. Dia melahirkan kita menjadi manusia yang baru. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Saudara, saat kita berada di dalam dosa, jangan untuk kemuliaan Tuhan, untuk berdoa saja, kita masih tidak layak. Gak layak sama sekali. Tetapi lewat kematian Kristus di atas kayu salib, kita dijadikan manusia baru, orang yang layak untuk memuji muliakan Tuhan dan menjadi bagian dari kemuliaannya, saudara. Maka saudara, hari ini saya mau mengajak kita harus sadar bahwa hidup kita ini bukan sesuatu kebetulan, tapi kita ini adalah hasil dari kelahiran baru dalam Kristus, yang artinya apa? Hidup lama kita itu sudah berlalu. Tetapi sekarang kita hidup di dalam kehidupan kita yang baru, menggunakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa gagal, merasa rusak, atau merasa tidak berguna, maka ingat saudara, Tuhan itu gak menciptakan ulang sesuatu yang gak berguna. Tapi seperti yang saya bilang tadi, Dia mengangkat kita lagi dan membentuk kita sesuatu yang baru, yang lebih baik dari kita sebelumnya. Hal kedua yang akan kita belajar hari ini adalah mengapa kita diciptakan. Di frase selanjutnya dia mengatakan begini, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saudara, jika kita lihat di bagian ini sebenarnya, Rasul Paulus sedang mau menggambarkan kepada mereka tentang kehidupan mereka di masa lalu sebelum mereka lahir baru di dalam Kristus. Jika kita lihat dari ayat yang 1 sampai yang 3, Rasul Paulus menegaskan bahwa
Lihat keadaan kalian sebelum kalian mengenal Kristus. Kalian yang hidup di dalam dosa, kalian yang diperbudak oleh dosa itu, yang bahkan kalian hidup di dalam dosa itu. Tetapi setelah kalian mengenal Kristus, seharusnya ini yang kalian lakukan. Apa? Perbuatan baik. Perbuatan baik apa sih yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini? Perbuatan baik yang dimaksud adalah agathos. Atau agathos itu sederhananya adalah buah dari iman dan pertobatan kita. Buah dari iman dan pertobatan kita itu adalah pekerjaan yang baik yang berasal dari dalam diri kita, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Lalu apa bedanya Priscilla? Karena semua orang di dunia ini juga melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan bisa kita katakan orang di luar sana mungkin jauh lebih baik dari kita. Mereka nggak ada segan-segan kok buat kasih duit buat orang miskin. Lalu apa bedanya dengan kita? Perbedaannya adalah orang yang tidak mengenal Kristus memberikan dengan sikap hati yang berbeda dengan kita, saudara. Kita melakukan pekerjaan yang baik itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tuh nggak peduli orang lain mau melihat kita melakukan hal itu atau tidak, terserah. Orang lain mau menilai kita seperti apa, terserah. Tetapi orang di luar sana melakukan pekerjaan baik itu pasti ada tujuannya. Tujuannya nggak harus dibalas kok, tetapi agar orang lain juga berbuat baik kepada dia, agar orang lain juga melihat dia, agar dia dinilai baik oleh orang lain. Berbeda dengan kita, saudara. Kita melakukan pekerjaan yang baik itu adalah buah dari iman pertobatan kita. Dalam bagian ini, Rasul Paulus sedang tidak berkata bahwa pekerjaan yang baik itu adalah jalan keselamatan, tetapi sebaliknya, dia justru mengatakan bahwa pekerjaan yang baik ini adalah bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Permasalahannya adalah di ayat yang ke-8 dan 9 itu dia berkata bahwa itu semua bukan karena hasil usaha kita. Tapi Priscilla, pekerjaan yang baik itu kan kita melakukannya. Saya sudah bilang tadi, itu bukan pekerjaan kita, tetapi itu pun kerjaan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita setelah kita lahir baru. Karena sebelum kita mengalami kelahiran yang baru itu, kita pun melakukan hal yang baik, tetapi dengan sikap hati dan motivasi yang bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri sendiri, saudara. Saudara, kota Efesus itu adalah sebuah kota yang, ya kita udah tahu semua ya, kota Efesus itu kota yang lumayan terkenal di Asia Kecil. Dia itu sebagai pusat perdagangan. Jadi kita tahu pusat perdagangan itu tentu orang-orang di sana itu multicultural, atau culture itu pasti beragam-ragam dan banyak orang ya, betul ya? Dari berbagai daerah mereka datang ke situ untuk berdagang dan lain sebagainya. Nah, itu pun mempengaruhi jemaat-jemaat di Efesus pada saat itu, saudara-saudara. Jadi pada saat itu mereka berada di tekanan sosial di orang Romawi yang sedang menjajah mereka, dan juga orang Yunani dan pendatang-pendatang pada waktu itu. Jadi beberapa di antara mereka kembali kepada kepercayaannya yang lama. Oleh karena itu, Rasul Paulus di dalam perikop ini mengingatkan mereka kembali. Lihat, sebelum kamu bertobat, kehidupan kamu seperti apa? Seharusnya setelah kamu lahir baru, ini yang kamu lakukan, bukan malah berbalik. Saudara, saat kita berada di posisi orang Efesus ini, ayo tanya dalam diri sendiri, kita masih bertahan dengan pekerjaan kita atau tidak? Dengan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Tuhan atau tidak? Karena saya sendiri ya, saya nggak tahu diri saya apakah di dalam keadaan yang tersulit seperti demikian saya masih bertahan dengan iman saya, atau saya mengikuti orang Efesus yang kembali kepada kepercayaan yang lama, yakni menyembah berhala dan praktik Yahudi yang sebelumnya, yang mereka tekuni sebelumnya. Maka seharusnya saudara, saat kita udah sadar kita ini telah dilahirkan kembali oleh Kristus, seharusnya kita ini yang kita lakukan. Pelayanan bukan hanya sekedar pelayanan, tetapi disertai dengan sikap hati yang benar terhadap Tuhan. Saudara, kita semua di sini sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama membaca Alkitab, sama-sama belajar Alkitab, bahkan sama-sama berkhotbah di depan sini, benar ya? Benar. Tapi saudara, kita nggak bisa tahu iman seseorang itu kayak gimana, tetapi kita akan tahu di buah atau hasilnya
di akhir nanti. Kenapa kita nggak tahu iman seseorang itu dari luarnya? Beberapa kasus di tempat ini ya, teman-teman kita yang terlihat gimana ya? Ini saya disayangkan. Saat saya melihat orangnya giat belajar, dia juga tergolong lumayan dalam kognitifnya. Kemudian dia juga lumayan dalam dia rajin lah. Saya hampir bosan dia di perpustakaan belajar. Tapi ternyata di akhir buahnya gak memberikan buah yang baik, malah memberikan buah yang pahit. Maka saudara, seharusnya di tempat ini kita mempertanyakan bagi diri kita sendiri. Udah benarkah perbuatan baik yang sedang saya lakukan? Udah benarkah pelayanan yang saya lakukan sesuaikan dengan firman Tuhan? Ini semua untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan saya sendiri? Karena yang paling parah sebenarnya adalah kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita berdiri di depan ini pun, saya berdiri di sini pun kalian nggak tahu sikap hati saya seperti apa. Oleh karena itu saudara, untuk menutup bagian ini, saya ingin mengajak kita kembali bertanya dalam diri kita sendiri bahwa sudahkah saya melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan oleh Kristus sebelumnya kepada saya. Jadi kita lihat di dalam bagian ini pun, pekerjaan yang baik yang dimaksud Kristus itu adalah pekerjaan yang baik yang sudah ditentukan sejak kekekalan. Di situ kita sadar, kita tahu bahwa kita itu adalah ciptaan yang sangat istimewa buat Tuhan. Bahkan Dia memperhatikan kita sampai sedetail itu. Jadi jika hari ini ada yang berkata bahwa saya lah dilahirkan tanpa tujuan, saya merasa insecure, saya nggak ada tujuan, saya hidup di dunia ini, maka pertanyakan dalam diri Anda sendiri, sudahkah saudara mengenal diri saudara sendiri, dan sudahkah saudara mengenal pencipta saudara itu siapa? Silakan dijawab di dalam diri saudara masing-masing. Itu adalah pergumulan masing-masing, tidak perlu dijawab sekarang. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah menyertai kami. Tuhan, untuk firman yang tolong kesampaikan kepada kami, kiranya kami dapat merefleksikannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya kami tidak hanya menjadi pendengar, melainkan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya setelah kami keluar dari tempat ini, kami tahu tujuan kami Kau ciptakan itu seperti apa Tuhan. Dan kiranya segala sesuatu yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Aktivitas kami selanjutnya kami serahkan di dalam tangan-Mu, Kau menolong, menjaga, memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.